di mode perkuliahan gitu, karena mendadak juga ada undangan dan mungkin apa-apa ya kalau mungkin nanti saya nggak bisa sampai full karena tadi saya tawarkan kepada apakah ada dua opsinya ya, apakah kita akan apa namanya daring gitu kan, full daring terpaksa, atau yang kedua apakah kita akan apa istilahnya ya menggeser. Nah, saya tawarin juga tadi kita bisa menggeser tapi mungkin setelah jam 2 siang nanti seperti itu. Menggeser kelas kalau secara full luring ya, tapi tadi diputuskan sebaiknya daring aja di jam yang sama, Bu. Oke, then ya, saya ikut mahasiswa maunya gimana seperti itu untuk memfasilitasi Anda. Oke, baik Mas dan Mbak, selamat siang semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian sebetulnya nanti saya juga ke apa namanya harus ke Sanata Dharma juga ya, cuman mungkin ke Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, fakultas atau prodi ya, karena saya diminta untuk menjelaskan beberapa hal di sana terkait dengan akreditasi program. Nggak apa-apa juga ya, kita bisa memulai perkuliahan dengan full daring aja untuk kesempatan pada siang hari ini. Baik Mas dan Mbak, untuk kelancaran cara supaya perkuliahan kita juga bermanfaat ya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dipersilahkan. Amin, terima kasih. Pertemuan kemarin kita sudah masuk ke materi terkait dengan Asia. Jadi bagaimana recognition dan measurement ya dalam aset ya, dalam konsep akuntansi itu dipertimbangkan ya dan dilakukan. Nah, kemudian Anda juga sudah bisa melihat beberapa contoh ya, apa namanya teori-teori yang kemudian terkait dengan bagaimana pengukuran dan pengakuan aset itu dilakukan seperti itu Mas dan Mbak. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas bagian lain dari laporan keuangan juga Mas dan Mbak ya. Kalau kita lihat neraca kan di sisi kiri adalah sisi aset, kemudian yang di sisi kanan adalah sisi kewajiban dan ekuitas atau liabilities and owners equity. Nah, sehingga pada hari ini kita akan membahas ke sana ya terkait dengan kewajiban dan ekuitas. Oke, baik. Izin share screen ya. Oke, so Hyuga 30 yang baru masuk ya. Oke, Hyuga ini saya share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan ya Mas dan Mbak ya? Sudah terlihatkah di screen Anda? Sudah terlihat, Bu. Oke, very good. Ada 4 yang masih menunggu admit all sebentar. Sorry, apa namanya? Notebook dulu ya, karena baterainya udah mau habis. Tadi saya pakai aja dulu. Nah, Anda juga bisa mulai membuka buku Anda ya di chapter yang sama, Mas Anda. Oke. Nah, Mas dan Mbak, silakan Anda membuka chapter 8 di buku Anda ya. Oke. Baik, kita akan mulai untuk materi kita pada siang hari ini. Let's see. Nah,
Seperti halnya kita kemarin membahas terkait dengan aset sebagai bagian dari komponen laporan keuangan, terutama komponen laporan keuangan di neraca atau posisi keuangan. Nah, kemudian, bentar ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana kalau terkait dengan komponen laporan keuangan yang lain ya, yaitu liability and owner equity, seperti itu. Oke, nah kemudian teori-teori akuntansi ya, yang mampu menjelaskan bagaimana rekognisi, recognition and measurement dalam hal liability and equity ini ada beberapa teori ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan proprietary and entity theory ya. Jadi ada teori kepemilikan dan entitas dan entitas. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama proprietary theory ini basisnya itu ada pada ide bahwa pemilik, dalam artian pemilik bisnis, itu adalah pusat perhatian. Ada sehingga akuntan itu dilakukan untuk apa? Memenuhi kepentingan pemilik dalam hal ini. Nah, kemudian kedua, ini terkait dengan entity theory. Nah, ini kembali yang di atas ya. Kalau yang di atas menyatakan bahwa pusat dari akuntansi adalah pemilik atau apa namanya? Ini teori ya, ini perusahaan itu sendiri. Jadi fokusnya adalah perusahaan sebagai pusat perhatian. Jadi di sini kalau di sini adalah pemiliknya, ownernya ya, pakai ownernya atau perusahaan. Ya, itu yang membedakan proprietary dan teori. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, proprietorship ya kalau kita lihat. Jadi bentar. Nah, kalau kita lihat ya, proprietary theory ini menyatakan bahwa apa, Mas dan Mbak? Artinya, ini menyatakan bahwa fokus dari perusahaan itu ada pada pemiliknya, seperti itu. Ya, jadi ada pada hak milik, ya. Nah, hak milik atau pemilik. Sehingga bisnis. Karena dia menjadi center of attention dari adanya bisnis, maka kita harus mengedepankan kesejahteraan si pemilik ya, alias apa? Mengukur kesejahteraan atau kekayaan bersih si pemilik tersebut. Nah, net worth atau kekayaan si pemilik ini akan sama dengan capital atau modal ya, di mana P ini modal si pemilik kemudian di sini ada equity. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan atau kesejahteraan si pemilik terletak pada equity-nya ini, ya, alias aset dikurangi dengan kewajiban.
Nah, sehingga tujuan utama dari akuntansi atau the objective of accounting itu untuk menentukan kekayaan bersih si pemilik, gitu ya. Apakah kekayaan bersihnya naik atau turun? Nah, kemudian kita menyadari juga kalau kekayaan bersih itu menjadi center of intention, ya, pusat perhatian. Nah, kita juga tahu bahwa semua transaksi, semua laporan keuangan itu pada gilirannya akan mempengaruhi ekuitas perusahaan alias kekayaan si pemilik. Contoh misalnya ya, makin besar aset ya, maka ekuitas juga akan makin naik karena kita mengenal ya persamaan dasar akuntansi ya. Kalau kemudian pendapatan naik, ini juga akan berpengaruh kepada ekuitas pemilik. Beban perusahaan turun, ini membuat ekuitas pemilik itu semakin meningkat ya. Kalau misalnya utang naik, bisa itu ya. Nah, dalam proprietary theory ini menyatakan bahwa laba ya yang dimaksud dengan profit ini adalah peningkatan pada aset pada kekayaan bersih. Kekayaan bersih yang dimaksud adalah ekuitas tadi. Nah, karena laba adalah peningkatan kekayaan bersih atau ekuitas bersih, maka ini kemudian harus melibatkan apa? Laba operasi, gitu ya. Jadi termasuk di dalamnya kita mengukur laba operasi, termasuk kita melibatkan perubahan dari nilai aset. Misalnya seperti ini ya Mas dan Mbak ya, kalau kita lihat ya, di sini ada aset ya, di sini ada liability, di sini ada equity. Kalau misalnya aset, perubahan nilai aset itu misalnya mengalami kenaikan ya, misal tanah tuh dulu harganya 100 juta, 10 tahun kemudian jadi 1 miliar. Nah, akibatnya apa? Karena nilai aset ini meningkat, maka nilai ekuitas juga akan meningkat. Seperti itu, Mas dan Mbak. Jadi apa? Laba itu salah satunya memasukkan komponen apa? Perubahan dalam nilai aset. Dan sebaliknya ya, kalau ternyata nilai aset turun, misalnya mengalami depresiasi, kerusakan, atau yang lain ya, maka kalau nilai turun, pada gilirannya dia juga akan menurunkan ekuitas perusahaan. Menurunkan ekuitas si pemilik. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya, pada kondisi sekarang ini, kalau kita lihat ya, akuntansi itu sebagian besar berdasarkan pada proprietary theory. Seperti itu. Contohnya apa kok sebagian besar pada proprietary theory gitu ya. Nah, di sini kita melihat yang pertama adanya dividen. Dividen kalau kita lihat itu kan bagian dari laba ya yang dibagikan kepada pemegang saham seperti itu ya. Bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham misalnya di sini ada laba ya. Nah, di sini ada laba, ini biasanya dibagi menjadi dua seperti itu. Ya, bagian dari laba proporsinya terserah ya, tergantung rapat umum pemegang saham ya. Jadi bagian dari laba yang diberikan atau dibagikan kepada pemilik ini yang disebut sebagai dividen ya, dan bagian dari laba yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Nah, ini yang disebut sebagai retained earnings ya atau laba ditahan. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, pembagian dividen ini menunjukkan apa? Menunjukkan bukti salah satu adanya proprietary theory. Ya, jadi bahwa pemilik ini berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Kalau perusahaannya nggak laba, Bu, ya dia nggak bisa mendapatkan dividen. Kenapa? Ya karena nggak ada bagian dari laba yang bisa dibagikan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk dividen seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, ini adanya gaji atau salary. Jadi kalau kita lihat CEO sedang
macam, kemudian diberikan seller ya. Kemudian adanya equity accounting ya, jadi akuntansi untuk ekuitas ya. Nah, kemudian contoh lain ini adalah ada consolidation accounting. Kita tahu ya bahwa kebanyakan laporan keuangan itu sifatnya adalah konsolidasi. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan ya memiliki saham perusahaan lain lebih dari 20%, nah itu laporan keuangannya harus dikonsolidasikan. Ya, kenapa? Karena secara kepemilikan itu saling terkait seperti itu. Gitu ya. Kemudian modal ya ini memiliki sudut sebagai sesuatu sifatnya keuangan, Mas dan Mbak. Kan pada investasi keuangan dari si pemilik dan mengubah kesejahteraan pemilik dalam. Oke, nah kemudian kita lihat ya, dengan adanya perkembangan perusahaan, teori proprietary teori ini kemudian apa? Dianggap ya tidak lagi mencukupi sebagai basis untuk menjelaskan akuntansi perusahaan, terutama kalau akuntansinya sudah, kalau perusahaannya itu sudah menjadi sangat besar. Sebagai contoh, Mas dan Mbak ya, kalau misalnya perusahaan itu masih perusahaan perseorangan, kan jelas tuh siapa pemiliknya dan yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya perusahaannya berkembang menjadi misalnya ya CV misalnya atau menjadi firma, itu juga masih istilahnya ya masih bisa dengan mudah diidentifikasi. Tapi kalau perusahaan itu kemudian menjadi sangat besar, ya, kayak perusahaan-perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, apalagi jika PT tersebut kemudian menjual sahamnya di bursa efek, misalnya seperti itu. Nah, ini akan membuat siapa pemilik perusahaan atau proprietary tadi ya, kemudian kan nggak jelas, karena saham bahkan bisa tiap 30 menit mungkin diperjualbelikan, sehingga kemudian ini pemilik sesungguhnya siapa, seperti itu kan akan sulit untuk diidentifikasi, seperti itu ya. Nah, kita lihat, sehingga kemudian apa? Proprietary theory ini dianggap kemudian tidak lagi cukup ya sebagai basis, sebagai dasar untuk menjelaskan akuntansi perusahaan. Kenapa? Yang pertama ya, karena proprietary theory ini dikembangkan saat bisnis atau entitas bisnis itu masih kecil. Oke, kemudian yang kedua, sebuah perusahaan ini dipisahkan dari pemilik. Kemudian ketiga ya, jadi tadi misalnya ya sekarang ini kan apa ya, misalnya aset perusahaan itu kan terpisah ya, ada prinsip pemisahan entitas, artinya perusahaan ya berdiri sendiri, kemudian dia dijadikan satu dengan si pemiliknya, sehingga apa? Proprietary theory nggak mampu lagi menjelaskan hal-hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, shareholders rely on a company is a legal entity ini yang hanya perusahaan itu adalah entitas legal atau entitas berbadan hukum gitu ya. Yang kemudian apa? Sebetulnya dia bisa mengatasnamakan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kan jadi bilangnya Bapak Ibu karena ini yang satu harus handle apa namanya meeting yang lain. Oke, itu saya taruh aja deh biar fokus ke Anda ya. Jadi a company is a legal entity in its own right. Jadi yang namanya perusahaan sebagai entitas hukum itu berbeda ya, memiliki badan hukum dan dia bisa bertindak atas namanya sendiri, itu terpisah dari si pemiliknya ya. Makanya yang namanya PT, perusahaan-perusahaan itu kan kemudian misalnya tadi dia misalnya bisa menggugat, bisa digugat ya, bisa memiliki aset, bisa memiliki, nggak perlu atas nama orang per
orang seperti itu, gitu ya. Bahkan kita lihat ya, misalnya kayak perusahaan mungkin pemiliknya sudah meninggal gitu kan, tetap berdaya ya, miliknya udah gitu. Kemudian misalnya apa, jamu Nyonya Menir itu fotonya doang yang masih ada, perusahaannya masih ada, tapi kan pemiliknya udah bukan dia lagi, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya, shareholder atau pemegang saham ini mendasarkan bergantung pada informasi manajer seperti itu. Jadi dalam sebuah perusahaan ini kan ada pihak internal ya, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Eksternal termasuk diantaranya adalah pemegang saham. Karena dia ya tidak menjalankan operasional perusahaan sehari-hari, maka dia hanya bisa tahu informasi perusahaan melalui apa? Informasi yang diberikan oleh manajer kepada si investor ya, sebagai pihak eksternal. Kemudian yang berikutnya itu dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi. Ya, kita bergerak ke entity teori ya, karena tadi ini munculnya itu sebagai bentuk pengembangan proprietary. Kenapa? Karena proprietary theory itu sudah tidak mampu ya, tidak cukup lagi untuk apa? Menjelaskan fenomena yang ada. Jadi kekurangan-kekurangan, ketidakcukupan atau ketidakmampuan proprietary theory dalam menjelaskan fenomena bisnis yang terjadi ini kemudian mengarah pada entity theory. Jadi suatu hal yang sangat wajar ya kalau misalnya saat kita tidak apa istilahnya ya sesuatu yang tidak mampu menjelaskan ya kondisi-kondisi terkini, kemudian dia akan digantikan karena ada pengembangan seperti itu ya. Sama lah kayak manusia, kalau misalnya saya kemudian wah ini ilmu saya mungkin udah tidak berkembang lagi, ilmu saya kemudian sudah apa namanya ya, sudah jadul misalnya seperti itu ya, ya biarlah digantikan oleh generasi-generasi muda yang lebih bagus, yang lebih memahami kondisi yang ada kan seperti itu. Oke, kemudian ya entity teori ini diformulasikan untuk apa? Untuk menyorot adanya pemisahan status legal perusahaan. Jadi bahwa kita kan menganut prinsip pemisahan entitas ya, demikian juga status legal perusahaan itu dipisahkan. Oke, nah kemudian perusahaan ya ini dipandang sebagai entitas ya yang terpisah dan memiliki identitasnya sendiri seperti itu. Yang pertama ya adanya pemisahan antara pemilik dan manajer. Kemudian yang kedua ya sudut pandang akuntansi. Jadi akuntansi itu memandang entitas sebagai sebuah unit operasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, prinsip dan prosedur ini tidak kan dalam terminologi kepentingan si pemilik. Jadi prinsip dan prosedur itu ya dibuat memang untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan si pemilik. Kalau tadi ya proprietary theory kan kemudian apa? Ini dibuat akuntansi itu seakan-akan hanya menjadi alat untuk kepentingan si pemilik, bukan menjelaskan mengenai perusahaan itu sendiri seperti itu. Ya, nah yang menarik lagi adalah entity theory ya. Ini juga bisa diterapkan untuk beragam jenis perusahaan. Mulai dari perusahaan perseorangan ya atau proprietorship, kemudian partnership atau tadi saya bilang ya CV, firma dan yang lain sebagainya. Bahkan bisa juga untuk organisasi yang tidak berorientasi laba atau nirlaba seperti itu. Sehingga apa? Entity theory ini bisa ya dianggap bisa menjelaskan untuk beragam jenis perusahaan.
Ya, kalau kita bandingkan dengan proprietary theory, begitu dia menjelaskan perusahaan yang skalanya besar kan udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia cenderung dikembangkan itu saat perusahaan kondisinya masih kecil, dan perusahaan yang kondisinya kecil itu biasanya bentuknya adalah proprietorship ya, atau perusahaan perseorangan, atau partnership ya, atau berupa persekutuan seperti itu. Sorry, minum dulu ya. Oke, nah berikutnya tujuan kalau menurut versi entity theory, tujuan dari akuntansi itu bisa keduanya ya, bisa dalam hal stewardship, jadi dia itu melayani informasi dari si pemilik bisnis ya, atau yang kedua juga untuk tujuan akuntabilitas. Oke, sehingga apa? Entity ini dipandang sebagai bisnis itu sendiri, Mas dan Mbak. Oke, kemudian, sorry. Oh ya, bentar ya, Mas dan Mbak ya. Oke, nah yang kedua, kemudian yang entity theory itu menaruh kepentingan pada survival atau keberlangsungan bisnis perusahaannya, tidak pada keberlangsungan, tidak pada kekayaan si pemilik. Kalau tadi kan kekayaan si pemilik ya, jadi yang apa namanya, apa yang menjadi pusat adalah ya bisnis itu sendiri ya. Pokoknya bisnisnya, perusahaannya harus tetap bisa berjalan alias going concern ya. Mau kepemilikannya bolak-balik ganti juga nggak masalah ya. Yang penting perusahaannya tetap berdiri. Nah kemudian ini yang tadi kita diskusikan ya, memandang pemilik sebagai pihak luar perusahaan. Ya, sementara pihak internalnya adalah apa? CEO, manajer, dan pihak-pihak yang mengurus keseharian perusahaan seperti itu. Nah, meskipun mereka itu bukan pemilik gitu ya, tapi mereka bekerja atas nama, kemudian apa diberikan gaji dan lain sebagainya. Oke, kemudian ya si pihak internal alias CEO, jajaran direksi tadi ya, melaporkan kepada pemilik untuk memenuhi kewajiban hukum ya. Jadi itu melaporkan laporan keuangan, informasi dan lain-lainnya kepada pemilik sebagai apa? Untuk pemenuhan kewajiban aspek legal sebagai hukum ya. Dan kemudian apa? Mengelola hubungan yang baik dengan mereka ya. Walaupun ya namanya direksi itu kan yang mempekerjakan adalah pemilik, walaupun pemilik ini tadi ya berupa pemegang saham dan yang lainnya. Kalau tidak membina hubungan baik, nanti kalau bisa dipecat enggak? Ya bisa melalui misalnya mekanisme rapat umum pemegang saham, di mana RUPS ini menunjukkan apa, Mas dan Mbak, representasi dari pemilik perusahaan seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, entity theory ini yang berfokus kepada aset. Ya, aset ini dianggap sebagai apa? Nah, ini kemarin ya yang sudah kita diskusikan terkait dengan aset ya. Ini adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas. Ya, sementara kewajiban ya adalah kewajiban dari ini akan menekan aset bersih dan kemudian juga akrual untuk entitas atau untuk perusahaan. Nah, pemilik ini hanya memiliki residual claim ya, jadi klaim sisa ya dari aset bersih perusahaan seperti itu. Nah, kemudian ya, walaupun tadi ya proprietary theory ini dianggap apa ya, tidak mampu menjelaskan fenomena-fenomena terkini di perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar, misalnya PT, apalagi PT-nya terbuka ya, alias dia itu memperdagangkan saham di bursa ya. Namun kita lihat itu masih memiliki pengaruh dalam praktik akuntansi ya. Contohnya misalnya kalau entity theory itu misalnya ada
teori akuntansi konvensional yang masih mendasarkan pada entity teori. Nah, kemudian yang berikutnya, laporan keuangan itu merefleksikan entity teori, ya, atau teori entitas. Kemudian, ya, pengaruh misalnya dari teori proprietary adalah, nah, misalnya ya, contohnya, bagaimana ya, yang namanya bunga ini diperlakukan sebagai beban. Oke, kemudian ya, contoh lain dividen ini dianggap sebagai distribusi dari laba. Jadi dividen kan seperti tadi kita sudah diskusikan ya, itu adalah bagian dari laba ya didistribusikan kepada para pemilik atau pemegang saham seperti itu. Nah, kemudian kita tadi ya bagaimana kita mengenali kewajiban dan ekuitas ya dari sudut pandang apa ya beberapa hal ya. Nah, sekarang kita lihat kerangka konseptualnya IASB ya, International Accounting Standard Board, itu mendefinisikan yang namanya kewajiban adalah ini dia ya. Ini adalah kewajiban sekarang dari entitas yang muncul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan berdampak pada aliran aliran manfaat ekonomi perusahaan seperti itu ya atau entitas ya. Jadi yang berdampak pada apa? Outflow ya, outflow atau aliran keluar kan gitu ya dari entitas terkait dengan apa? Sumber daya manfaat ekonomi. Jadi karena adanya kewajiban ya, maka sebagian dari manfaat ekonomi sumber daya yang dimiliki oleh entitas itu akan mengalir ke luar seperti itu. Sehingga yang dimaksud dengan utang adalah tadi ya, Mbak ya dan Mas. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya komponen utama yang berasal dari apa namanya? Dari definisi tadi. Yang pertama ya, jadi obligasi kewajiban yang sekarang muncul present obligation. Jadi karena perusahaan itu ada atau mendapatkan aliran manfaat ekonomi masuk kemarin, maka apa? Dia harus menyelesaikan itu dengan cara apa? Mengalirkan keluar ya manfaat ekonomi perusahaan seperti itu ya. Sehingga kemudian apa? Pengorbanan aktual ini harus dilakukan seperti itu ya. Kemudian kewajiban ini sudah muncul, sudah ada ya. Kemudian rencana kewajiban itu ya ini akan dimasukkan terhadap pihak eksternal. Jadi kewajiban yang dicatat itu adalah kewajiban kepada pihak eksternal. Kemudian yang berikutnya legal enforceability memiliki kekuatan hukum gitu ya. Kemudian yang berikutnya penyelesaian kewajiban ini bisa melalui beragam cara ya. Kemudian ya equitable and constructive obligation. Jadi kewajiban ini ya kemudian tadi ya bisa apa istilahnya bisa dikonstruksi seperti itu sesuai dengan misalnya ya ada pola pembayaran kewajiban tertentu misalnya seperti itu ya itu konstruktif artinya kewajibannya bisa settlementnya penyelesaiannya itu bisa dikonstruksi ya bisa dibuat misalnya ya perusahaan punya utang 1 triliun misalnya begitu kemudian diminta melunasi dengan cara apa contoh misalnya oke, dilunasi 5 tahun tinggal suku bunga sekian gitu kan kemudian misalnya biaya agunannya sekian-sekian seperti itu. Oke, kemudian komponen yang kedua yang penting ya dari kewajiban adalah past transaction. Jadi yang namanya kewajiban yang muncul itu karena adanya transaksi atau peristiwa masa lalu. Ini memastikan
bahwa hanya kewajiban sekarang yang dicatat, bukan kewajiban di masa depan. Jadi kalau kewajiban di masa depan ya belum ada, jadi yang dicatat kewajiban yang sekarang. Nah, kemudian kita lihat ya, transaksi di masa depan atau peristiwa apa ya yang bisa diterima. Contoh misalnya ya, executory contract. Jadi kontrak apa ya istilahnya ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Kayak kontrak pelaksanaan. Mungkin kemarin, pertemuan kemarin sama ya, seperti pengakuan aset ya. Nah, misalnya ada perusahaan yang apa namanya, perusahaan developer misalnya gitu ya. Nah, kemudian perusahaan developer ini kemudian tadi kan mendirikan perusahaan kan nggak bisa dalam satu malam ya, kalau itu mah Bandung Bondowoso gitu kan ya. Jadi yang cewek-cewek jangan minta yang aneh-aneh gitu, mau diperistri minta candi semalam kan repot urusannya ya. Jadi kemudian tadi ya, misalnya kemudian butuh misalnya 5 tahun untuk mendirikan gitu ya, sehingga apa? Ya kemudian tetap ada kewajiban untuk membayar 100% berdiri seperti itu. Atau yang si develop yang membangunkan bangunan gitu ya, misalnya 30% harus dibayar dulu dan yang lainnya ya itu, atau mungkin Anda bisa mencari ya contoh-contoh lain dari executory contract ya. Kemudian kriteria pengakuannya apa? Kalau kita lihat di sini ya. Yang pertama, bisa berdasar pada hukum ya, atau memakai kekuatan hukum untuk kriteria pengakuan dari kewajiban ya atau utang ya. Nah, kemudian yang kedua, penentuan substansi ekonomi atas peristiwa. Misalnya untuk real obligation ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, kriteria pengakuan dari kewajiban itu adalah kemampuan untuk mengukur nilai kewajiban. Jadi kewajibannya itu harus bisa diukur. Sehingga kalau misalnya, Bu, kalau hutang budi bisa dimasukkan sebagai kewajiban enggak? Nah, itu dia hutang budi gimana cara ngukurnya kan nggak bisa ya. Kalau utang biarpun banyak tapi ada unit moneternya masih mudah karena apa? Unit moneternya ada, kemudian mungkin ditambah biaya apa namanya? eh, biaya bunga segala macam ketemu deh cicilannya berapa gitu ya. Kemudian kalau apa utang budi ya nggak bisa diukur utang budi itu ya, sehingga ya sebaiknya jangan utang dalam bentuk yang tidak bisa dibayar termasuk utang budi mungkin sulit ya. Nah, kemudian ini dia yang pertama, secara normal ini adalah jumlahnya nominal ya, jadi berapa rupiah, berapa US dollars misalnya seperti itu. Nah, jika periodenya lebih dari 12 bulan, ini kemudian berdasarkan nilai sekarang ya apa namanya diakuinya berdasarkan dari nilai sekarang yang diharapkan di masa depan. Kemudian ya menggunakan prinsip konservatisme ya. Jadi kan mungkin Anda ingat ya kemarin sempat disinggung juga bahwa prinsip konservatisme itu artinya apa? Mengakui kalau aset itu serendah-rendahnya, kemudian apa selamanya. Artinya periode paling lama yang memungkinkan. Tapi kalau untuk kewajiban, kemarin sempat kita singgung juga ya, jadi diakui serendah mungkin muncul dan secepat yang mungkin bisa diakui, seperti itu. Makanya kemudian salah satu prinsip konservatisme adalah kita harus membentuk apa? Cadangan kerugian piutang, Mas dan Mbak ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kerangka ISB. Jadi ya, kewajiban harus diakui apabila, oke. Yang pertama, probable. Probable itu kemungkinannya tinggi ya. Artinya apa? Di masa depan ya akan ada manfaat ekonomi yang terkait dengan item ya yang akan mengalir kepada atau dari ber
ini kemudian sebuah dari liquid ya itu akan memiliki biaya atau diubah sehingga kalau yang pernah mengangkat kasus fraud di PT Garuda, salah satunya adalah utangnya si kliennya Garuda itu tidak bisa diukur secara handal seperti itu. Oke, nah kemudian kalau melihat kondisi ini ya, ini kan ada dua ya, probable kemudian bisa diukur. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan apa dari probable gitu kan? Kemudian bagaimana melakukan yang reliable, bisa dipercaya seperti itu. Oke, sehingga berikutnya ya kita akan membahas mengenai pengukuran kewajiban Mas dan Mbak. Oke, jadi kerangka ESB tadi ya, kerangka menyediakan sedikit tentang bagaimana cara mengukur kewajiban. Jadi kalau kita lihat di sini kerangkanya si ISB lebih banyak pada recognition bukan measurement. Standar maksud sehingga kemudian apa? Ada beberapa bisa dipergunakan. Nah, kalau dengan IFRS International Financial Reporting Standard, historical cost ini menjadi hal yang paling banyak dilakukan. Ingat, tapi ini untuk Mbak ya. Kalau untuk aset ya, kalau di IFRS kita kan disarankan mempergunakan fair value. Tapi kalau untuk kewajiban, sebentar ya. Bentar ya, sorry ada VA dari pihak Malaysia. Oke, saya juga ya. Jadi lebih banyak tadi ya menggunakan historical cost kalau yang IFRS. Kemudian terkait dengan pengukuran fair value, ini yang paling sering dipergunakan ini untuk transaksi-transaksi ya atau item-item yang pertama adalah untuk leasing ya atau sewa guna ya kalau kita lihat ya. Kemudian yang kedua untuk instrumen-instrumen keuangan kayak saham, opsi, misalnya seperti itu ya. Kemudian ya pembayaran-pembayaran yang berbasis saham ya. Kemudian kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini misalnya merger, akuisisi seperti itu. Oke, nah kemudian berikutnya adalah terkait dengan manfaat yang diterima karyawan ya atau employee benefit. Misalnya apa? Program pensiun ya. Nah, di sini kalau yang namanya program pensiun kan sebetulnya begini ya. Jadi karyawan semasa dia bekerja itu gajinya dipotong terus gitu kan. Dipotong apa? Yang harapannya itu ditabung dalam bentuk investasi ya bisa oleh perusahaan, bisa oleh pihak ketiga sehingga apa? Nanti kalau si karyawan pensiun hasil dari investasi yang berasal dari potongan gaji dia setiap bulan itu kemudian bisa diambil seperti itu. Kenapa nggak ditabung aja, Bu? Ya, ininya kecil banget nanti hasilnya ya, cuman kalau sekarang aja bahkan yang namanya tabungan Anda kan bunganya 0 tuh, nggak ada bunga kan sekarang ya saking rendahnya.
Kemudian juga kalau misalnya dalam bentuk deposito juga bunganya rendah, sehingga biasanya apa? Pemotongan gaji untuk asuransi pensiun nanti ya itu biasanya kemudian dilakukan, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan investasi, misalnya seperti itu, sehingga apa? Ini disebut sebagai unfunded commitment seperti itu. Nah, kemudian misalnya ya untuk transaksi-transaksi provisi dan contingency ya. Provisi itu misalnya apa? Kita membayar asuransi gitu ya. Kenapa? Karena biasanya provisi dan contingency ini muncul ketika ada ya kewajiban sekarang dan kewajiban di masa depan yang nyampur gitu kan, blurring gitu ya. Nyampur, jadi blur batasnya tuh nggak jelas gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kewajiban ya utang atau provisi ini hanya akan diakui jika ya ada kewajiban sekarang. Kemudian apa? Dan kewajiban ini ya, bisa dilunasi di masa depan dan bisa diukur secara handal. Ya, nah sedangkan untuk kewajiban kontingen ini dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut. Oke, contohnya ya. Oke, ini sayangnya nggak bisa nggak bisa diputar videonya. Oke, nah kemudian yang berikutnya kalau kita lihat Mas dan Mbak, ini adalah terkait dengan ekuitas pemilik ya. Jadi kerangka tadi ya IASB ya International Accounting Standard Board itu meletakkan sebuah kerangka konseptual yang menyatakan ekuitas itu sebagai, jadi definisinya ya, ini adalah kepentingan residual. Residual itu artinya sisa gitu ya, makanya berada di paling bawah. Ini adanya kepentingan residual pada aset dari entitas setelah dikurangi dengan kewajibannya. Kalau kita lihat posisinya kan seperti ini tadi ya. Kalau ada neraca ini aset, ini ada liability, ini ada equity. Artinya apa? Kalau terjadi sesuatu pada perusahaan, misalnya perusahaan akan dilikuidasi ya, gagal misalnya, terpaksa harus gulung tikar, maka asetnya ini akan dijual. Ya, asetnya dijual, kemudian apa? Hasil penjualan aset dipergunakan pertama kali untuk memenuhi kewajiban dulu. Jadi sesuai dengan urutan neraca. Jadi kewajibannya harus dilunasi dulu. Kemudian baru apa? Sisanya kalau ada baru dipergunakan untuk membayar si pemilik atau si pemegang ekuitas seperti itu. Ya, problemnya adalah kalau kita udah diskusikan ini mungkin berkali-kali ya, kalau nilai buku itu tidak selalu sama dengan nilai realnya. Contoh misalnya ya, di sini 10 triliun. Kalau secara akuntansi ini juga 10 triliun kan seperti itu ya, karena yang namanya neraca harus sama dengan dong, kalau nggak sama dengan ya nggak neraca namanya kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini nggak selalu seperti itu juga. Contoh misalnya sesuatu yang nilai bukunya 10 triliun, ternyata di sini misalnya hanya mampu terjual 7 triliun. Gitu ya. Nah, kemudian yang 7 triliun, hasil penjualan aset dipergunakan untuk melunasi kewajiban dulu dong. Ya, kewajibannya misalnya berapa? Oh, ternyata di sini 5T. Ini harus dilunasi dulu. Bu, di sini kan harusnya 5T juga ya, 5 triliun juga kan ekuitas kalau secara teori. Nah, sementara kemudian untuk melunasi yang 7 juta, yang 7 triliun ini udah kepake 5 triliun, berarti di sini tinggal 2 triliun. Jadi nilai buku sesuatu yang nilainya 5 triliun terpaksa hanya dibayar dengan 2 triliun aja. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Residual claim. Ya. Jadi ekuitas pemilik itu adalah pemilik klaim sisa. Artinya apa? Ketika dikurangi dengan haknya pemegang kewajiban, ya itu baru bisa diklaim oleh si pemilik seperti itu. Gitu ya. Oke, fitur esensialnya apa? Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah hak terhadap pihak tertentu, gitu ya. Saya ganti kuning. Kemudian ya,
substansi ekonomi ini bergantung pada penyusunannya seperti apa. Contoh misalnya ya, haknya misalnya kepentingan atau penyelesaian atau partisipasi dalam laba. Substansi ekonominya ini adalah adanya return dan risiko. Misalnya penggunaan aset, ini substansi misalnya adalah pembelian seperti itu. Jadi ekuitas pemilik ini memiliki beberapa fitur utama ya atau fitur esensial. Oke, kemudian yang berikutnya konsep modal ini yang pertama adalah dipengaruhi oleh legal prescription ya. Ini adanya apa namanya maintenance atau apa istilahnya ya pengelolaan modal. Kemudian adanya capital finansial ya atau modal keuangan. Artinya apa? Uang ini bisa diinvestasikan ya atau bisa menginvestasikan daya belinya. Kemudian bisa ada yang berupa modal secara fisik ya. Ini misalnya kapasitas produksi dari entitas ya. Nah, modal ini harus bisa diukur baik secara nominal ya dalam bentuk dolar atau purchasing power ya, dalam hal ini dianggap sebagai skala realnya seperti apa. Nah, kemudian klasifikasi pada ekuitas pemilik ya. Nah, ini dibedakan antara kontribusi ya dan modal yang diperoleh ya. Jadi ada retain earnings atau laba ditahan ya. Nah, kemudian tidak semua transaksi ini bisa masuk dalam kategori apa namanya? Modal pemilik dengan baik. Contohnya apa? Dividen saham ya. Jadi ada juga kan dividen alias bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik tapi bentuknya adalah saham seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa tantangan untuk badan atau pihak-pihak yang meletakkan standar ya atau standar setters ya, pembuat kebijakan standar akuntansi. Kalau di Indonesia ada IAI gitu ya. Nah, IASB dalam hal ini sudah melaksanakan beberapa proyek yang akan mempengaruhi definisi, pengakuan, dan pengukuran kewajiban. Oke, misalnya ya, membedakan antara utang dengan ekuitas. Kemudian misalnya ya, ada extinguishing debt, kemudian adanya employee shares. Jadi pembayaran misalnya bisa bonus, bisa gaji ya, tapi itu bentuknya berbasis apa namanya saham seperti itu. Nah, ini ada beberapa isu untuk auditor ya yang harus kita cermati juga. Jadi kelengkapan kewajiban ini harus diakui pada neraca dan kemudian note disclosure ya. Jadi pada catatannya ya tentang kontingensi dan kewajiban lain yang menjadi isu utama auditor. Ini contohnya apa? Misalnya buktinya apa? Waktunya, kemudian cut off penyelesaiannya seperti apa ya? Kemudian concealment, jadi kalau ada yang apa penutupan, kemudian ada sesuatu yang sifatnya understatement, jadi diungkapkan itu terlalu kecil. Kemudian ada prinsip going concern ya. Kemudian misalnya ada overstatement, jadi kewajiban atau modal itu bisa diakui terlalu tinggi misalnya ya untuk provision misalnya seperti itu ya. Kemudian apa? Kalau ya kewajiban atau ekuitas itu mau diukur menggunakan fair value, maka alasannya itu harus tepat seperti itu. Nah, ini beberapa summary ya terkait dengan tadi. Oke. Baik Mas dan Mbak, ini mohon maaf saya berikan agak cepat ya, terus terang karena saya akan bergeser ke apa istilahnya ya, ini lainnya ya, kegiatan lainnya. Oke, saya stop share. Kemudian untuk apa namanya, Mbak Jessica udah bisa mulai di-share ya untuk presensi untuk pertemuan hari ini. Kemudian silakan untuk kelompok yang presenter, saya persilahkan. Baik, Bu. Saya share buat presensinya. Buat yang kelompok presentasi adalah kelompok saya, Bu. Bisa dibantu Michelle. I'm so sorry ya Mbak, saya memantau lewat apa namanya, memantau presentasinya saya harus ganti gadget ya. Saya pakai HP, tapi mohon nanti kalau karena saya akan apa istilahnya ya,
bergeser ke kegiatan yang lain tuh. Denis Priantina enter the waiting room. Jadi saya nanti silahkan apa ya? Anyway, sebentar saya ganti hostnya dulu ya. Saya geser ke saya dulu. Oke, saya menugasi diri sendiri jadi host. Oke, oh nggak bisa. Oke, but anyway, oke. Nah, silahkan nanti Anda apa namanya melaksanakan, tapi mohon maaf mungkin kalau saya karena Pertama, kronologi kasus dan juga pelanggaran akuntansi yang akan dibahas oleh Debora, lalu pelanggaran PSAK dan juga pelanggaran akan dibahas oleh saya, dan yang terakhir, refleksi dan upaya pencegahan akan dibahas oleh Misha. Next, pada Debora dipersilakan. Iya. Masuk ke kronologi tahu penjualan kafe bangun sehingga menyebabkan laporan keuangan tahun 2016 menjadi overstate dengan nilai material sebesar 613 kewenangan dan internasional TBK melakukan koreksi atas pendapatan. Nah, alasannya perusahaan ini harus tindak lanjuti melalui ranah hukum. OJK memberikan sanksi terhadap PT Hansen dan juga Beni Cokputra sebagai yang menandatangani JB tentang 2016, Rani sebagai dan juga Shirley sebagai auditor. Next. Pelanggarannya bisa dilanjut. Nah, untuk pelanggaran yang terjadi nasional dalam pendapatan atas penjualan Kasiba dengan menggunakan metode dan tidak menemukan kekurangan informasi yang seharusnya dilampirkan dalam laporan keuangan, yaitu berupa perjanjian pengikat jual beli atau PPJB atas penjualan Kasiba. Sehingga hal ini menyebabkan pendapatan dari PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2018 menjadi overstate dengan nilai material 613 miliar. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan. Pasal 107, yaitu UUPM, dan juga yang terakhir pasal 66 UPM paragraf A 14 standar profesional akuntansi publik atau PSAP, standar audit 200 tentang intensi serta sikap pencermatan dan Nah, dampak dari pelanggarannya ini perintah untuk mengajukan dan penyajian kembali otoritas keuangan di THR nasional 21 Desember 2016. Nah, yang kedua itu Direktur Utama Hanson Internasional itu kena denda sebesar 5 miliar rupiah, dan Direktur Hanson Internasional pada Desember 2016 itu dikenai 100 rupiah. Pelanggaran yang ketiga yaitu Shelley Chocom yang melakukan audit
atas laporan keuangan tahunan PT Hanson International pada Desember 2016 itu diberi sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 1 tahun. Nah, jadi Shirley Jokom ini adalah auditornya yang mengaudit laporan keuangan PT Hanson International karena ternyata ada kesalahan penyajian dan pernyataan, maka dia juga terkena dampak yaitu pembekuan STTD selama 1 tahun. Selanjutnya akan dibahas oleh Michelle. Untuk selanjutnya tentang refleksi terhadap kasus. Jadi pada kasus ini bisa kita lihat bahwa Shirley Jokom itu bertindak kurang cermat dan berhati-hati dalam melakukan audit laporan keuangan. Saya tidak memastikan bahwa terdapat kesalahan material pada laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk, yaitu kesalahan dalam pengakuan pendapatan penjualan Kasiba dan tidak mampu menemukan kekurangan informasi yang seharusnya dilampirkan dalam laporan keuangan yang menyebabkan pendapatan itu menjadi overstate. Padahal setiap akuntan profesional itu diwajibkan untuk bertindak tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Ketekunan tersebut itu meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan penugasan, berhati-hati, dan tepat waktu. Selain itu, setiap akuntan juga wajib untuk mematuhi semua kode etik profesi akuntan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas peran yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian itu. Yang pertama itu, selalu tanamkan kode etik. Akuntan harus selalu menerapkan pertimbangan moral yang baik dalam semua aktivitas akuntansi. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan profesional kepada klien sambil menyajikan penilaian yang jujur dan akurat tentang kesehatan keuangan perusahaan kepada masyarakat umum. Kode etik profesi akuntan sangat penting karena untuk mencegah terjadinya kecurangan. Untuk yang kedua itu, bisa memperketat pelaksanaan SOP. Dalam SOP yang baik, akan diatur bagaimana proses pekerjaan dilakukan. Siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi persetujuan, kapan dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat menghindari permasalahan yang timbul dan selalu berulang yang dapat membuat banyak karyawan frustasi. Pimpinan perusahaan harus fokus pada pengembangan bisnis dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurusi masalah yang terjadi di dalam unit bisnisnya. SOP itu dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Kenapa sih SOP ini dibutuhkan? Itu alasan yang pertama, untuk memberi pedoman dan peraturan bagi akuntan publik agar dapat melaksanakan tugas dengan independen dan hati-hati. Yang kedua itu, menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kegiatan, dan prestasi perusahaan sendiri. Dan alasan yang ketiga itu, untuk memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan makro lainnya. Untuk upaya yang ketiga itu, menyediakan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen itu meliputi pembuatan dan pemeliharaannya. Sistem pengendalian internal ini harus dibuat secara memadai, artinya itu harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menggunakannya. Organisasi yang tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Untuk upaya yang keempat itu, ada membangun komunikasi yang baik. Tindak kecurangan atau fraud pada laporan keuangan itu tidak akan terjadi jika terjadi komunikasi akuntansi yang baik. Fraud laporan keuangan terjadi kebanyakan karena kurangnya transparansi keuangan
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika komunikasi terjadi, maka pencatatan laporan keuangan akan sulit untuk dicurangi. Untuk yang kelima, mengadakan audit secara proaktif. Semua lini bisnis, tidak hanya skala kecil dan besar, semua berpotensi untuk mengalami tindak kecurangan, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Maka dari itu, audit sangat penting untuk dilakukan. Sangat jarang suatu organisasi secara aktif melakukan audit kecurangan. Begitu juga sebaliknya, auditor mereka melakukan audit keuangan, operasional, dan kepatuhan untuk menyelidiki penipuan hanya ketika gejalanya begitu mengerikan sehingga dicurigai terjadi kecurangan di dalamnya. Yang terakhir, itu meningkatkan kualitas pengawasan dan sumber daya manusia. Apabila standar pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik, perusahaan pun perlu melakukan tindak pengawasan kepada karyawan. Dalam hal ini, karyawan yang paling berhubungan dengan aktivitas pelaporan keuangan. Langkah pengawasan ini itu berguna untuk memastikan tingkat integritas penyusunan laporan keuangan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Jessica. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan